Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel ini, Catatan Tani TV. Hari ini hari Selasa tanggal 21 November 2023. Dan usia cabai saya sudah memasuki 67 hari setelah tanam. Kita akan melanjutkan perawatan cabai kita, yaitu berupa penyepraian. Yang akan digunakan hari ini ada insektisida untuk kutu-kutuan dan pencegahan lalat buah, serta pemberian kalium untuk nutrisinya. Di beberapa wilayah kelihatannya sudah mulai ada hujan ya. Akan tetapi di tempat saya ini belum hujan kawan. Jadi masih harus tetap saya lakukan penyiraman tiap 2-3 hari sekali. Kalau kita melihat di sini ada tanaman yang terkena virus kuning, kawan. Tapi pohonnya masih mau berbuah, masih cukup produktif ya. Biasanya untuk tanaman cabai yang terkena virus kuning, ketika tanaman sudah cukup besar, itu nanti tetap bisa berbuah dengan baik, asalkan unsur-unsur atau nutrisi yang diperlukan oleh tanaman tercukupi dengan baik. Nah, ini ada lagi, ini yang berbuah cukup lebat dan tunas-tunasnya juga terlihat rimbun, kawan. Nah, ini adalah keuntungan dari kita sering menggunakan fosfat. Karena manfaat fosfat, khususnya pada fase generatif, adalah untuk perbanyakan cabang sebagai tempat menggantungnya buah. Nah, di sebelah sini terlihat ada beberapa bunga yang rontok. Nah, seperti ini ya, kawan. Untuk mengatasinya, mungkin di perawatan berikutnya akan saya berikan kalsium secara tunggal ya. Untuk aplikasi kalsium, saya lebih menyarankan agar diberikan tanpa campuran bahan yang lain, agar nutrisi dapat bekerja secara maksimal. Baik ya, kita persiapkan kegiatan hari ini berupa penyepraian. Oke, kita persiapkan dulu semuanya. Baik kawan, ini mau saya ambilkan dulu untuk airnya. Biasanya untuk spray saya ambilkan dari mata air di sebelah sana. Kita ke sana dulu yuk. Sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi karena harus mengangkat air 2 ember penuh, jadi rasanya agak jauh ya teman-teman. Ini adalah kebun milik tetangga. Ada tanaman pohon serikaya, jeruk, kemudian di sana masih ada pohon jambu biji. Kelihatan tanahnya habis digemburkan ya teman-teman. Di sebelah situ juga ada tanaman cabai punya tetangga. Untuk usia tanamnya hampir sama ya, cukup bagus juga. Kelihatan itu daun bagian bawah sudah mulai dirempel ya kawan. Di sini kebetulan ada mata air yang cukup jernih dan saya rasa airnya terus ada. Untuk mata airnya berada di antara tanaman. Ini dulu bekas tanaman cabai, sekarang sudah ditanami tomat kawan. Nah, ini dia. Nah, ini adalah mata air di mana saya sering ambil di sini untuk spray. Cukup jernih ya kawan. Sebenarnya di dekat sini juga ada sungai, tapi kebetulan ada mata air dan saya lebih memilih pakai ini saja. Tapi kalau adanya air sungai juga tidak apa-apa sih, pakai saja seadanya.
Saya ambil air ini sudah izin loh ya kawan, sama yang punya lahan. Baik, saya ambil dulu airnya, kemudian kita akan lanjut lagi ke pencampuran. Baik teman-teman, ini untuk airnya sudah selesai saya siapkan, cukup jernih ya. Nah, kemudian ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan hari ini. Yang pertama, saya akan pakai Pegasus, kemudian ada Detacron sebagai pencegahan lalat buah. Untuk kalium masih sama ya, saya gunakan Gemaflora merah. Di fase generatif ini, nutrisi yang utama yang saya pakai adalah kalium dan fosfat. Kalium untuk pembentukan buah, baik sebagai peningkatan jumlah maupun kualitas serta bobot buah. Kemudian Black Magic ini sebagai pemenuhan unsur fosfat, jadi pohon akan semakin rimbun karena banyaknya cabang yang terbentuk. Untuk Detacron ini saya sudah dapat bonus sekalian untuk mengendalikan hama ulat ya kawan. Kemudian pemakaian Pegasus ini saya rolling dengan Demoris ya. Kalau pengendalian untuk trips atau kutu-kutuan yang lain itu pasti saya gunakan. Kadang juga saya gunakan Confidor untuk pencegahan kutu kebul. Itu tadi harapannya agar daun itu terus mulus, jadi perkembangan pohon akan otomatis terus lancar. Baik kawan, untuk Pegasus dosis yang saya gunakan adalah 0,5 mili per liter air. Ya, cukup kawan. Jadi ini 8 mili saja ya untuk 16 liter airnya. Jangan berlebihan ya. Karena kejadian saya gunakan Pegasus dengan dosis 1 mili per liter dan itu ternyata overdosis. Hasilnya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Alhamdulillah dengan treatment yang saya lakukan, tanaman bisa pulih kembali. Untuk Detacronnya saya gunakan 1 tutup. Ini sekitar 1,5 mili per liter. Dosisnya bisa ditingkatkan tergantung serangan hamanya ya, asalkan masih tetap sesuai dengan dosis yang dianjurkan pada label di kemasannya. Seperti biasa, ini saya encerkan dulu, kemudian dijadikan satu. Untuk kaliumnya saya pakai 2 tutup. Ini 1 tutupnya sekitar 30 mili. Untuk kalium ini aman ya, jadi boleh dipakai dengan dosis berlebih, bahkan ada yang pakai sampai 5 tutup. Oke kawan, diencerkan dulu, kemudian dijadikan satu. Ini tinggal dipenuhi saja airnya hingga 16 liter. Oke kawan, setelah ini mau saya spraykan dulu sampai selesai. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di perawatan berikutnya. Bila sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.